Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga beliau, dan juga seluruh umat beliau. Insyaallah termasuk kita, yang juga kita berharap kita termasuk umat yang nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat yang sering kali dibacakan ketika kita berbicara tema tentang keluarga. Ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menasihati kita, mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini sering sekali dibaca dalam majelis-majelis, seminar-seminar, kajian-kajian yang berbicara tentang keluarga. Pasti ayat ini muncul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Menjaga diri-diri kita dan juga keluarga kita. Berarti kan pasangan, anak, orang tua. Termasuk ahlikum ini adalah orang yang ada di dalam rumah kita. Siapa? ART, meskipun dia bukan keluarga, tapi dia menjadi tanggung jawab kita. Kalau misalkan ART-nya laki-laki, perempuan, berarti harus menutup aurat, harus jaga pergaulannya dan sebagainya, gitu ya. Karena kan zaman sekarang ART itu lebih ini ya, lebih gaul daripada majikannya. Handphonenya aja kadang lebih mahal daripada majikannya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga dan juga diri kita dari api neraka. Maksudnya apa? Apakah maksudnya tidak boleh main api gitu ya? Maksudnya adalah Allah mengingatkan kita untuk menjauhi segala amalan, segala perbuatan apapun itu yang bisa menjadi musabab masuknya kita ke dalam api neraka. Banyak nggak? Banyak. Apalagi zaman sekarang itu kan, mungkin kalau dibandingkan dengan zaman dulu, fitnahnya lebih luar biasa, betul nggak? Kalau dulu orang bermaksiat itu mendatangi sebuah tempat atau real gitu ya, nyata, kelihatan. Kalau sekarang orang nggak keluar rumah, sarana maksiat itu luar biasa, betul nggak? Handphone, laptop, iya kan? Coba deh buka di handphone dah iklan yang masya Allah gitu, bukan masya Allah ya, subhanallah ya, iklan-iklan yang berbau porno dan sebagainya. Nggak usah keluar rumah. Kalau dulu orang kan niat gitu ya, misalkan mau malam mingguan gitu ya, atau mau mencuri, atau mau judi gitu, harus keluar rumah. Tapi kalau zaman sekarang nggak keluar rumah, itu maksiat dari A sampai Z itu bisa dilakukan di rumah, sambil berbaring, sambil duduk, sambil santai gitu. Jadi itu juga yang kita khawatirkan terjadi pada anak-anak kita. Ya kalau orang tua sih harusnya udah hatam ya. Jangan sampai anaknya soleh, mohon maaf gitu ya, ada orang tua malah orang tuanya yang kecanduan games. Ada nggak? Ada. Mohon maaf, kecanduan video porno ada. Anaknya soleh. Jangan kebalik gitu ya. Anaknya soleh, orang tuanya malah merusak dirinya sendiri. Kita ingatlah ayat-ayat ini, bagaimana peran dan tugas tanggung jawab kita itu berat memang. Dari mulai milih pasangan itu berat, ada kriterianya. Bagaimana Islam menyarankan memilih pasangan. Kemudian ketika punya anak bagaimana. Mungkin anak zaman dulu sama sekarang juga didikannya beda, ujiannya juga beda, godaannya beda. Kalau kata orang dulu bilangnya, sekarang itu lebih serem gitu ya, lebih berat. Karena tadi gitu ya, bahwa banyak sekali sarana-sarana yang dulu tidak ada, sekarang itu bisa menjadi sarana rusaknya akhlak, moral anak-anak kita. Gitu. Itulah pentingnya bagaimana kita mempersiapkan anak-anak
sebelum mereka masuk fase baligh. Mungkin kalau kita baru anaknya 1 tahun, 2 tahun masih santai ya, belum ada PR-nya. Coba deh kalau anak sudah masuk mulai usia mumayyiz, usia baligh ya, remaja, sampai ke usia yang mungkin kisaran remaja ke atas ya, yang SMA dan seterusnya. Bukan SMA lah, sekarang juga SMP juga serem-serem kasusnya ya. Yang hamil 2 nikah juga ada kan di fase atau di tahap SMP itu. Ini kan berarti apa ya? Tidak cukup orang tua mendidik dengan baik. Itu penting. Karena pendidikan pertama anak itu di rumah juga memberikan pengaruh yang besar juga terhadap perilaku, akhlak dan sebagainya. Betapa banyak anak-anak yang didik dengan sangat baik ya, agamanya, akhlaknya, akidahnya, tapi ketika dia keluar rumah, pergaulannya salah, orang tua bukan tidak mengontrol sih, mungkin apa ya, lost control gitu ya, kebablasan istilahnya gitu ya. Kemudian anak-anaknya akhirnya terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Padahal orang tua sudah sangat bagus pendidikannya, tapi sekali lagi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Makanya salah satu nikmatnya seorang muslim itu adalah memiliki lingkungan yang islami, dan itu mahal gitu ya. Tapi banyak kok orang yang mulai sadar bahwa pokoknya saya kalau mau bangun rumah atau cari rumah minimal harus dekat masjid. Karena insya Allah ya, radiasi sekian meter dari masjid insya Allah soleh gitu ya, insya Allah baik. Tapi kalau yang penting tanahnya murah, yang penting rumahnya murah, mau di situ ada komplotan anak nongkrong, mau ada komplotan anak-anak yang narkoba, masa bodoh gitu ya misalkan gitu. Nah ini yang jangan sampai gitu ya, rumah tangga atau keluarga Islami, keluarga muslim berpikirnya seperti itu gitu. Jadi ayat tadi insya Allah menyemangati kita gitu ya untuk mempersiapkan anak-anak kita. Ya Allah ya, di sini mungkin banyak ya pasangan muda yang anak-anaknya baru masuk fase baligh atau akan menuju usia baligh gitu ya. Baik, yang pertama sebelum kita masuk inti pada pembahasan tentang baligh dalam perspektif ulama fikih. Yang pertama, Islam membagi perkembangan anak menjadi 3 tahapan. As-shaghir, ini masa anak-anak. Karena kan gini ya, istilah dalam Islam sama istilah dunia psikologi kadang beda. Di sini ada psikolog ya. Beda dalam arti penyebutan aja atau range usia. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz ini perantara ya, dari anak itu shaghir menuju ke baligh. Dan yang terakhir adalah baligh. Yang dikenakan hukum taklif yang mana? Shaghir, mumayyiz atau baligh? Yang sudah diwajibkan melaksanakan syariat Islam, baligh. Mumayyiz belum ya? Ya, mumayyiz ini baru tahap dia bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk. Termasuk penerapan hadis ya, yang diperintahkan yang anak-anak untuk sholat pada usia 7 tahun, kemudian dipukul 10 tahun, itu kan 7 tahun ya. Padahal kalau dalam beberapa hadis kategori baligh itu umumnya pada usia 9 tahun. Kenapa kemudian di hadis itu disuruh atau diperintahkan mengajar anak untuk sholat usia 7 tahun? Itu sebagai pelatihan, sebagai apa ya, kita kan kalau mau berenang ada pemanasannya, pasti nggak boleh kan langsung berenang ya. Olahraga juga pasti ada pemanasan. Biar kenapa? Biar tidak ada cedera dan sebagainya. Begitupun anak itu bukan diperintahkan sholat ketika sudah baligh. Artinya tidak pernah diajarkan sebelum usia balighnya, itu salah. Jadi kalau ditanya kapan kita disuruh atau kapan kita sebaiknya mengajarkan sholat kepada anak, ya sedini mungkin, setahun, 2 tahun silahkan. Jangan tunggu dia menuju baligh baru diajarkan sholat, gerakannya, bacaannya, salah itu. Karena sesuatu yang tidak terbiasa dilakukan, ketika dia baligh kaget, seru nggak pernah diajarin, tiba-tiba ketika usia baligh harus sholat. Nggak pernah baca, nggak pernah hafal bacaannya, nggak tahu gerakannya bagaimana, dan itu ada. Makanya hadis ini memerintahkan para orang tua mengajarkan anaknya sholat bukan di usia balighnya, tapi di usia 7 tahun, justru sebelum, jauh ya 2 tahun berarti ya.
dari dia belum balik. Tujuannya apa? Kan dia belum diwajibin, nggak dosa. Ya betul, memang tidak dosa. Tapi perintah di sini adalah untuk pembiasaan. Dan pembiasaan itu kan apa ya? Akan meringankan anak ketika dia sudah pada fase wajib, dibanding tiba-tiba wajib, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diajarkan, kesian, kaget anak. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk pembiasaan. Nah, ini ada di fase mumayyiz. Tapi kalau sholat, kayaknya sholat aja sih ya. Kalau yang lainnya kayak haji dan sebagainya mungkin bisa nanti ketika dia sudah balik. Tapi kalau sholat sebaiknya diajarkan sedini mungkin ya, pada tahapan as-shaghir, ya, tahapan bulugh atau baligh. Pada masa ini dikenal dengan masa pubertas. Kalau di istilah psikolog mungkin ya, kita sering dengar istilah puber. Oh, lagi puber nih gitu ya. Ini biasanya di kalangan remaja suka jadi bahan ledekan. Wah, si ini sudah puber gitu ya. Sudah main suka-sukaan kalau bahasa anak-anak. Sudah suka sama lawan jenis maksudnya gitu ya. Baik, berikutnya kita masuk ke bulugh ya, atau baligh. Apa definisi baligh? Baligh ini berasal dari bahasa Arab ya. Balagh. Dalam fikih Islam adalah batasan seorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i, atau yang kita sebut dengan mukallaf atau mukallifan syar'an, orang yang dibebani kewajiban hukum syar'i. Berarti namanya wajib, sudah harus ya, sudah harus melaksanakan semua kewajiban. Apakah kewajiban itu yang sifatnya perintah Allah atau kewajiban yang sifatnya adalah larangan Allah? Kan dalam Islam tidak semuanya perintah ya. Ada yang larangan, ada yang perintah. Terangkum dalam kewajiban hukum syar'i. Contohnya apa kalau kewajiban yang sifatnya perintah? Sholat, puasa, menutup aurat. Kalau larangan? Ya, berzina dan sebagainya. Ya, bukan berarti kalau sebelum balik boleh ya. Artinya sudah diajarkan, sudah disampaikan. Karena kalau bahasa tidak boleh zina disampaikan ketika mumayyiz atau shaghir, jadi ini ya, jadi mengkhawatirkan gitu ya. Tapi kalau sudah balik harus sampaikan. Jangan sampai kemudian mereka menganggap bahwa hubungan di luar pernikahan itu boleh karena sudah jadi tren, iya kan? Pergaulan bebas, hamil dua nikah, sekarang ini kan bukan aib. Sekarang ini sudah menjadi tren yang tidak memalukan. Bolehlah kita sekali-kali tengok misalkan infotainment dan sebagainya. Betapa banyak orang yang dengan bangga mengabarkan, menginformasikan, menyampaikan di ruang publik, apakah itu televisi dan sebagainya, bahwa dia hamil di luar nikah, bahwa dia kumpul kebo. Itu apa? Dosa, aib. Tapi jadi tren karena apa? Karena semakin banyak orang yang nggak malu, tidak malu memamerkan hidup dia yang serba free sex dan sebagainya, seks bebas dan sebagainya. Nah, jangan sampai anak-anak kita yang kurang pemahaman keislamannya kemudian tergelincir dalam fenomena yang dia anggap sebagai tren. Oh, muda gini, nanti tinggal taubat kalau sudah dewasa. Jangan gitu ya. Jadi larangan dan juga semua perintah Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada anak-anak kita, diajarkan biar mereka tahu gitu ya, mana yang haram, mana yang halal, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan. Secara umum baligh dapat ditandai ketika seseorang bisa membedakan. Jadi ini awal fasenya ya. Ketika orang akan baligh itu pasti dia sudah melewati fase mumayyiz. Makanya kalau mohon maaf anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya itu kan tidak melewati fase ini ya, dia akan shaghir selamanya. Kenapa? Mungkin secara fisik dia tumbuh, membesar dan sebagainya, tapi dari sisi pemahamannya, dari sisi, kan kalau disabilitas itu banyak ya, ada tunanetra, tunarungu dan sebagainya. Makanya mereka ini adalah orang-orang yang spesial gitu ya, yang dikecualikan untuk dibebani hukum syariat.